Liver Update ke-14 tahun 2022 yang diketuai oleh Dr. Andri Santioso. Terima kasih kepada Prof. Rino dan Dr. Itsan Hasan juga. Dan tidak lupa saya terima kasih kepada Dexa Medica yang berkontribusi pada acara pagi ini. Judul yang diberikan oleh panitia kepada saya adalah tentang peranan daripada ursodeoxycholic acid pada pasien-pasien penyakit hati, beberapa pasien dengan penyakit hati dengan pendekatan evidence based. Saya pilah presentasi saya mulai dengan apa itu penyakit hati menaun ya. Kita tahu bahwa penyakit hati menaun itu adalah suatu gangguan fungsi hati yang secara progresif terjadi melalui inflamasi yang menaun, kontinu, merusak parenkim hati, dan menimbulkan nodul-nodul regeneratif yang berakhir pada proses fibrosis yang luas dan akhirnya di stadium terminal bisa berkembang menjadi sirosis. Jadi sirosis adalah stadium akhir daripada penyakit hati menaun yang diakibatkan oleh gangguan pada arsitektur hati, pembentukan nodul-nodul regeneratif yang luas, reorganisasi pembuluh darah di dalam hati, pembentukan neoangiogenesis, deposisi daripada matrik ekstraseluler. Mekanisme yang mendasari fibrosis dan sirosis pada level seluler tidak lain adalah rekrutmen daripada sel-sel satelit hati dan fibroblas sebagai penyebab fibrosis, dan di sisi lain nodul-nodul regeneratif di parenkim hati itu diperankan oleh sel-sel hepatic stem cell. Kita tahu bahwa banyak hal yang bisa berakhir atau menjadi penyebab dari penyakit hati menaun, seperti misalnya alkohol, penyakit perlemakan hati non-alkohol, kemudian juga yang banyak di negara kita di Asia Tenggara adalah peranan daripada hepatitis virus, hepatitis B dan C, kemudian penyakit-penyakit hati menaun akibat kelainan genetik, defisiensi alpha-1 antitripsin, hemochromatosis, penyakit Wilson, kemudian autoimun yang meskipun ini agak jarang di tempat kita. Yang lain adalah penyebab-penyebab yang dihubungkan dengan DILI, jadi drug induced liver injury, bisa menyebabkan penyakit hati menaun seperti amiodaron, INH, methotrexate, phenytoin, nitrofurantoin, ya, kemudian kelainan vaskuler, Buerger syndrome, dan hal-hal yang disebut kriptogenik atau idiopatik itu sekitar 10-15% jumlahnya. Nah, bagaimana riwayat alamiah perkembangan seseorang yang mendapatkan penyakit hati menaun? Ya, kita lihat dari mulai hati yang normal, sehat, mendapatkan jejak yang menaun seperti infeksi virus, alkohol, gangguan metabolik atau metabolic syndrome, kemudian kelainan autoimun, poliostatik, dan proses-proses metabolik ini berkembang melalui proses inflamasi, merusak parenkim, deposisi matrik ekstraseluler, ya, kematian sel-sel parenkim, ada neoangiogenesis, ini menjadi fibrosis pada fase dini, ini masih mungkin mengalami resolusi, tapi kalau dia berkembang lanjut, ya, merusak arsitektur hati, kehilangan beberapa faal hati yang penting, kemudian regenerasi daripada hepatosit yang aberran, ini berkembang menjadi sirosis, dibutuhkan waktu yang lama, ya, dipengaruhi beberapa faktor seperti polimorfisme genetik, beberapa marker epigenetik, ya, kofaktor seperti obesitas dan alkohol, ini berkembang menjadi sirosis dalam waktu yang cukup lama, ya, disertai dengan hipertensi portal, gagal hati, ya. Dari sini ada dua jalur kemungkinan, kalau mampu mendapatkan liver transplant mungkin bertahan berhasil, tetapi kalau berkembang menjadi hepatocellular carcinoma pada umumnya berakhir fatal. Sedikit tentang epidemiologi daripada penyakit hati menaun, dapat saya sampaikan bahwa penyakit hati menaun ini belakangan terutama di negara-negara yang sedang berkembang itu frekuensinya tampaknya meningkat, ya, prevalence maupun insiden pada belakangan hari menjadi meningkat, dan penyebabnya di daerah kita itu terutama adalah infeksi virus, sedangkan di barat hemochromatosis dan penyakit perlemakan hati menjadi penyebab yang dominan, ya. Di Amerika dilaporkan pada National Fatal Statistic Report tahun 2017 dari CDC dan Prevention sekitar 4,5 juta
orang dewasa menderita penyakit hati menaun dan sirosis, dan ini merupakan 1,8% dari populasi dewasa yang ada di sana. Kematian sekitar 41.000 lebih, ya, 12,8 per 100.000 populasi meninggal akibat penyakit hati menaun dan sirosis. Kita lihat sedikit tentang hepatitis C, ya, jadi ini bloodborne infection, transmisinya terutama melalui kontak darah dan produk darah, sebagian melalui seksual. Ini skema bagian daripada virus hepatitis C, ya, dia bisa menyebabkan akut, tetapi kebanyakan tidak mengalami resolusi sempurna, sekitar 50-80% berkembang menjadi penyakit hati menaun, ya. RNA virusnya, ya, kemudian dia termasuk dari Flaviviridae, kemudian ini genom virusnya secara skematik dibungkus oleh lipid bilayer yang mengandung 2 glicoprotein, yaitu envelope 1 dan envelope 2. Ini sebagai pembentuk virus hepatitis C-nya. Bagaimana dengan NAFLD? Ya, NAFLD ini kita ketahui adalah sekarang disebut sebagai MAFLD, ya, metabolic associated metabolic dysfunction, ya, associated fatty liver disease, ya. Ini menyebabkan gangguan hati, penyakit hati menaun yang bukan berhubungan dengan alkohol, ya. Ada 2, yang simple steatosis, yaitu NAFL, dan ada yang NASH. NASH ini disertai dengan mikroinflamasi hati, dan NASH ini bisa berkembang menjadi fibrosis lanjut, ya, bisa berkembang menjadi sirosis, dan juga bisa berkembang menjadi kanker hati, ya, dari normal pelembakan yang sederhana fibrosis kemudian bisa berkembang menjadi sirosis. Kita lihat tentang penyakit kolistatik, ya, kolistatik liver disease. Ada beberapa yang penyakit mendasarinya, misalnya primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis, atresia biliar, kolistasis yang herediter, kemudian kolistasis pada kehamilan, penyakit batu empedu, polikistik, dan ini menyebabkan cholestatic liver disease. Sedangkan yang drug induced bisa cholestatic, juga bisa bentuk-bentuk yang lain. Ini konsekuensinya. Jadi dia variasinya di dalam penyakit hati berkembang menjadi variasi yang cukup lebar, ya, menyebabkan tantangan, ya, karena terbatasan dalam hal keberhasilan terapi, dan sering berkembang menjadi penyakit hati menaun berupa sirosis dan juga risiko kanker. Simptomnya pada umumnya yang sama, pruritus, fatigue, dan adanya osteoporosis. Nah, kita lihat di sini apa perbedaan antara primary biliary cirrhosis atau cholangitis sekarang namanya dengan primary sclerosing cholangitis, ya. Jadi ini beberapa feature yang sama, ya, yaitu proses autoimun, sering ada manifestasi autoimunitas yang lain, ya. Kemudian risiko menjadi malignansi dan juga colon cancer itu lebih banyak pada primary sclerosing cholangitis, ya. Jadi ini risiko menjadi cancer atau imunitas, dan juga IBD di sini. Sedangkan pada PBC lebih banyak suatu proses autoimun saja. Ya, kita berlanjut kepada bagian berikutnya dari presentasi saya tentang bagaimana mekanisme dan khasiat daripada ursodeoxycholic acid. Ursodeoxycholic acid tidak lain adalah suatu bile acid yang terdapat secara alami dalam tubuh manusia dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, yang bersifat hidrofilik, ya, berbeda dengan bile acid yang lain bersifat hidrofobik. Karakteristik hidrofilisitas daripada bile acid yang disebut sebagai ursodeoxycholic acid ini mempunyai manfaat yang penting untuk di dalam hal khasiat terapeutiknya. Pada batu empedu, UDCA ini merubah endapan lumpur kolesterol pada permukaan batu empedu melalui suatu mekanisme dengan membentuk suatu lapisan cairan kolesterol lecitin, sehingga dengan terbentuknya cairan lecitin kolesterol ini dia akan mempermudah melarutkan, ya, kolesterol ini yang di permukaan batu, sehingga diharapkan dia akan mengikis batunya tidak menjadi lebih besar. Akan hal hepatotoksisitas yang diakibatkan oleh bile endogen, ya, bile acid endogen, UDCA mempunyai khasiat sitoprotektif, ya, dan juga mampu memodifikasi imun sistem daripada inang. Hidrofilisitas daripada UDCA ini
mempunyai efek deterjen ya, dia bisa berikatan dengan plasma membran, dia mengimunomodulasi efek juga ya dengan cara menghambat ekspresi daripada ALA di hepatosit, di permukaan hepatosit ya. Pada pasien dengan gastric reflux ini tambahan lagi bukan di hati ya. Jadi pemberian UDCA pada reflux ini juga bermanfaat ya. Dia akan meningkatkan konsentrasi daripada sekresi asam lambung dan akan menetralisir daripada bile acid yang reflux dari empedu dari duodenum ke dalam lambung ya. Apa potensial mekanismenya ya pada kolistatik dia meluruhkan pool daripada bile dengan hidrofilisitasnya, jadi mensekresi stimulir sekresi bilenya pada level poolingnya pada kanalikular biliaris maupun pada kolangioseluler site ya, dia menghambat karena pada kolistasis ada peningkatan bile acid yang mencetuskan apoptosis dan nekrosis ini dihambat oleh anti-apoptotic efek daripada UDCA ya, jadi dia secara keseluruhan akan mengurangi toksisitas bile ya. Ini khasiatnya, kemudian konsekuensinya dia mempunyai anti-apoptotic, mempunyai khasiat sitoprotektif, membran stabilizing, antioksidan, dan immunomodulatory effect. Jadi seperti tadi kita simpulkan ada 3 hal yang penting ya. Sitotoksisitas bile-nya, dia merubah poolnya menjadi lebih hidrofilik, lebih mudah larut dalam air, secara langsung menghambat apoptosis ya, dengan membuat bile-nya hidrofobik ya, yang hidrofobik menjadi hidrofilik ya, dia mensimuli sekresi ya. Jadi bahan bile acid yang toksik menjadi berkurang ya. Di mana titik tangkapnya pada level molekuler, pada level seluler ya, kolistatik ini peranan UDCA ini di level seluler yang berperan itu sebenarnya kenodeoksikolik acid terutama ya, melalui 3 mekanisme utama 1, 2, dan 3 ya. Yang ketiga dulu kita sebutkan ini melalui endoplasmic reticulum ya, ini peranan daripada kenodeoksikolik acid akan menyebabkan adanya pengaruh daripada oksigen spesies secara radikal. Ini menyebabkan terjadinya apoptosis. Yang pertama adalah melalui intrinsik mitokondrial ya, merusak mitokondria intrinsik ya. Di sini peranan daripada CDCA dihambat oleh UDCA melalui kaspase ya, enzim kaspase dan berakhir dengan apoptosis. Yang di tengah-tengah ini adalah peranan kerusakan daripada kolistasis ini melalui NADPH ya. Jadi ini diperantarai oleh koledoxycholic acid dan ini dihambat melalui ursodeoxycholic acid. Ya, ini ketiga mekanisme ini berakhir dengan apoptosis. Apa peranan daripada UDCA yang kira-kira bermanfaat untuk kita ketahui ya pada primary biliary cirrhosis? Ini sudah evidennya mensupport pemakaiannya polylithiasis ya, di mana dibutuhkan evidence lagi ya untuk perlu diteliti lebih lanjut untuk mensupport pemakaiannya pada kondisi ini ya, mikrolithiasis, total parenteral nutrisi induced liver injury, ini kemudian transplant, bone marrow transplant, dan graft versus host disease, hepatitis virus, novel D ya, kemudian ini yang evidence against ya, dari kurang direkomendasikan pada PSG. Kemudian ini masih theoretical dan membutuhkan data lebih lanjut pada drug induced hepatotoxicitas. Ini mekanismenya, resume mekanisme daripada UDCA, antiinflamasi apoptotik immunomodulator, merubah bile acid pool, sel signaling, mitochondrial integrity, dan chlorhydritic. Kita lanjut kepada efikasi daripada UDCA. Ya, masih 5 menit, saya kira saya punya waktu, kalau tidak salah ya. Oh, masih 10 menit. 5 menit, Prof. Betul. 5 menit, ya. Ya, kita mulai dengan hepatitis kronik C ya. Di sini ini studi-studi yang lama tentunya ya, karena kalau belakangan kita lihat ini tahun 99 ya, studi-studi yang baru menunjukkan bahwa DAA sudah begitu sangat superior ya, efikasinya lebih daripada 96%. Jadi ini studi-studi lama di mana hepatitis C kronik masih memberikan respon yang rendah dengan interferon yang ada waktu itu, sehingga dicari alternatif, dipilih UDCA
dan disimpulkan bahwa UDCA ini memberikan manfaat ya, terutama terhadap perbaikan daripada inflamasi. Dia menurunkan marker inflamasi pada hati, jadi meskipun dia tidak mempunyai khasiat antivirus ya. Ini juga studi tentang hepatitis C ya, antara UDCA dengan atau tanpa silymarin dikombinasi hepatoprotector efeknya ya. Ini kita lihat di sini bahwa UDCA baik dengan atau tanpa silymarin dia memperbaiki beberapa marker inflamasi ya, termasuk juga kadar bilirubin ya. Pada pemberian UDCA dengan periode waktu tertentu dengan dosis yang bervariasi ya, dibagi atas 4 kelompok perlakuan di studi ini ya. Studi lain disampaikan oleh Prof. Mata ini dengan double blind ya, UDCA diberikan pada multicenter, pasiennya cukup banyak ya. Ini diberikan dengan berbagai takaran 150, 600, 900, terjadi perbaikan daripada penanda inflamasi AST, ALT dan gamma GT ya. Dia setidaknya mulai minggu keempat ya. Untuk gamma GT ternyata makin tinggi dosisnya 900 mili, itu memberikan hasil yang lebih bagus. Ini hasil studi daripada kelompoknya Prof. Mata. Sekarang peranannya daripada UDCA pada NAFLD ya, kita lihat di sini. Ini pada populasi obes ya, double blind study perlemakan hati dengan UDCA ya. Kita lihat di sini parameter yang dilihat adalah ALT, AST dan gamma GT ya. Di sini disimpulkan bahwa UDCA ini mengurangi beberapa enzim hati, jadi kadar enzim hati ini mengalami perbaikan setelah pemberian terapi ini, tetapi hal ini tidak dihubungkan dengan bagaimana konsentrasi pada lemak di dalam hati. Ini yang berikutnya systematic review yang cukup lama tentang NAFLD tahun 2013 ya. Di sini mengungkapkan bahwa apabila dia efektif ya, apabila terutama dikombinasi dengan obat yang lain, UDCA pada NES ya. Ini oleh karena studinya ini heterogen ya, terutama studi dari ini ada populasi dari Cina juga termasuk dalam studi ini 1160 subjek, cukup banyak ya. Tapi heterogenitas daripada studi ini merekomendasikan bahwa diperlukan studi-studi lebih lanjut dengan metode yang lebih bagus ya, dengan seleksi sampel yang lebih baik sehingga dapat menyokong melalui beberapa studi ini peranan UDCA pada NAFLD. Ini meta-analisis yang lebih baru dipublish 2020. Ini melihat daripada ada 134 studi yang dimasukkan pada studi ini tahunnya 2019 sampai 2020. Disimpulkan pada penelitian ini dari 9 artikel ini terdapat peranan daripada UDCA untuk menurunkan ALT, tetapi untuk AST, gamma GT dan alkali-fosfatase tidak ada perubahan yang signifikan, mungkin karena parameter yang dipakai dan jumlah daripada penelitiannya sampel size-nya masih kurang sehingga perlu konfirmasi lebih lanjut. Berikut ada beberapa clinical evidence yang kita bisa pakai ya. Di sini Pegasus di randomized clinical trial. Mereka yang post gastrectomy karena gastric cancer diberikan UDCA untuk tujuan mencegah terbentuknya batu empedu ya. Jadi disimpulkan di sini pemberian 12 bulan secara signifikan menurunkan pembentukan batu empedu pada mereka yang menjalani gastrectomy akibat menderita gastric cancer ya. Jadi untuk prevensi dianjurkan pemberian UDCA juga ya. Seberapa besar ya ini dibandingkan antara placebo ya, dilihat odd ratio-nya, pemakaian daripada dosis yang berbeda 300 dan 600 ya. Di sini dia yang grup yang mendapatkan 300 ini mengurangi sebanyak 73%, sedangkan ini yang memakai grup yang 600 hampir 80% mengurangi risiko untuk mendapatkan batu empedu. Jadi ini sebagai klinisi kita kalau mendapatkan gastric cancer post gastrectomy, kiranya kita memakai data ini penting untuk mencegah terbentuknya batu empedu. Ini 1-2 slide terakhir, Dr. Pur mohon. Ya.
Ini keamanannya pada cholestatic liver disease intrahepatic selama kehamilan ya. Studi ini cukup bagus ya buat kita internis, sering ditanya ya kalau intrahepatic cholestatic apa boleh memberikan UDCA ya. Ini dari sudut safety-nya dilaporkan bahwa hasilnya bagus ya untuk memperbaiki kolestatiknya, dan juga ini aman diberikan pada wanita yang sedang hamil ya. Ini studi 2016 cukup penting untuk kita lihat ya. Jadi meskipun dia retrospektif tapi multi-center ya. Jadi ada cukup banyak pasien ya, hampir 200 pasien yang dilihat pada studi ini. Ini ya kombinasi UDCA dengan SAMI ya, adenosyl methionine pada kolestatik kehamilan juga ya. Jadi dikombinasikan, ini hasilnya cukup bagus ya. Improvement daripada bile acid, konsentrasinya, transaminasenya, juga bilirubinnya ya lebih bagus dibandingkan yang mereka mendapatkan adenosyl methionine SAMI ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ini 1-2 slide tentang guideline. Jadi guideline ini dari jurnal hepatologi menunjukkan bahwa UDCA sebagai first line agent dalam penanganan PBC, mungkin PBC di kita tidak terlalu banyak. Ini tata laksananya, bagaimana stratifikasi, kemudian kita lihat perkembangannya, apakah memberi respon atau tidak, bagaimana kita melakukan tata laksana pada pasien dengan PBC, ini autoimmune hepatitis. Jadi kombinasi autoimmune ini dengan obat-obat imunosupresan, ini guideline-nya. Ini pada kehamilan sudah tadi disebutkan, ini guideline-nya. Ya, jadi ISL merekomendasikan juga pada pasien PBC yang sedang dalam hamil boleh, meskipun data pendukungnya terbatas. Ini sclerosing cholangitis yang tadi disebutkan, berhati-hati. Di sini guideline daripada ACG merekomendasikan jangan memakai UDCA lebih daripada 28 mili per kilogram per hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dr. Purnomo Budi dan sejawat para guru besar, pada senior, pada para hadirin sekalian yang mengikuti webinar kali ini. Jadi insiden penyakit hati menaun dan prevalensinya di negara kita sebagai negara berkembang tampaknya mulai meningkat. UDCA yang khasiatnya sebagai bile acid yang hidrofilik mempunyai therapeutic effect yang baik pada pasien-pasien dengan penyakit hati menaun ya. Kemudian dapat ditoleransi dengan baik pada kebanyakan pasien dengan efek samping yang minimal. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian di dalam melakukan praktek sehari-hari. Terima kasih dan selamat pagi. Saya kembalikan kepada Dr. Purnomo Budi. Terima kasih.